Hizbullah kembali menyerang pemukiman Israel di Kiryat Shmona menggunakan tembakan roket Katyusha. Adapun serangan itu dilancarkan pasukan Lebanon tersebut semalaman. Sistem pertahanan udara Israel Iron Dome pun tak mampu menepis serangan-serangan dari roket tersebut. Inilah detik-detik saat pasukan Hizbullah menembakkan sejumlah roket ke Kiryat Shmona. Terdengar sebelum roket jatuh mengenai sasaran, sirene peringatan udara pun meraung-raung. Tak berselang lama, roket pun menghantam wilayah tersebut hingga menimbulkan sejumlah ledakan. Terlihat bahwa Iron Dome Israel pun tak mampu mencegah serangan roket Hizbullah tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah mengonfirmasi serangan tersebut pada Kamis 21 Desember. Hizbullah mengatakan bahwa mereka terus-menerus melakukan serangan terhadap desa-desa dan warga sipil Israel sebagai pembalasan terhadap penyerangan di Gaza. Pasukan Lebanon itu menyerang Kiryat Shmona dengan tembakan roket Katyusha pada pukul 12.15 waktu setempat. Hizbullah pun menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu untuk membela desa-desa dan kota-kota di Lebanon dan akan menanggapi tindakan agresif musuh dengan cara yang sama. Sebelumnya, Hizbullah juga menghancurkan 2 baterai Iron Dome. Serangan itu dilancarkan Hizbullah pada Senin 18 Desember sore. Rudal presisi Hizbullah langsung menyerang 2 peluncur Iron Dome di Kabri, Israel Utara. Serangan tersebut membuat 2 peluncur Iron Dome hancur berkeping-keping. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, merilis sebuah rekaman yang menunjukkan pasukannya memproduksi senapan sniper anti-material GOL. Al-Qassam juga menyematkan pesan teror dengan menyebut akan terus membunuh pasukan Israel dengan senapan sniper produksi lokalnya. Dikutip dari Al-Mayadin, video senapan sniper yang diunggah pada Rabu 20 Desember itu menjadi pertama kalinya Al-Qassam mengungkapkan secara rinci spesifikasi dari senjata tersebut. Sniper itu dinamai GOL untuk menghormati Syahid Insinyur Adnan Al-Gol, seorang pejabat senior Al-Qassam yang dibunuh oleh Israel pada tahun 2004. Al-Qassam menyatakan bahwa GOL memiliki jangkauan efektif hingga 2 km dan anti kemampuan material. Versi terbaru dari senapan tersebut, peluru yang ditembakkan ke sasaran baja akan menembus sasaran dan meledak saat terjadi benturan. Selain itu, sniper tersebut memiliki peluru yang mirip dengan Steyr HS-50 senapan. Peluru tersebut juga diproduksi secara lokal seperti yang terlihat dalam rekaman, di mana para pejuang Al-Qassam bekerja membentuk dan mengisi peluru untuk menghasilkan produk akhir yang dapat menjatuhkan tentara Israel di Gaza. Selubung peluru itu pun bertuliskan Qassam 12.7. Kemudian terdapat pula tulisan Qassami Gold Sniper Rifle. Selain merilis proses produksi senapan, Al-Qassam juga memperlihatkan bagaimana pasukannya berlatih. Bagi kepala tentara Israel, Al-Qassam selalu berhasil menembak target dengan tepat sasaran. Tak hanya tepat sasaran, target dalam simulasi penembakan sniper Al-Qassam selalu berlubang. Di akhir video, Al-Qassam memberi pesan teror yang bertuliskan akan membunuh semua tentara Israel. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, merilis sebuah video yang menunjukkan pasukannya menyasar kendaraan-kendaraan Zionis di Khan Younis dalam jarak dekat. Dalam video yang dirilis pada Rabu 20 Desember, Hamas turut memusnahkan kendaraan Israel yang sedang mengevakuasi para tentara yang terluka. Hal itu tampak dalam video yang dirilis oleh Hamas di Telegram resminya. Dalam video terlihat kendaraan pengangkut itu pun melaju dengan kencang untuk segera mengevakuasi para tentara yang terluka. Namun tak disangka kendaraan itu pun justru ditembak oleh Hamas hingga meledak hebat. Tambak militan Palestina itu menyasar kendaraan tersebut dari sebuah gedung. Tak dijelaskan lebih lanjut berapa jumlah korban yang tewas akibat serangan tersebut. Sebelumnya, IDF sempat merilis sebuah video yang menunjukkan pasukannya mengevakuasi para tentara yang terluka menggunakan helikopter. Evakuasi itu dilakukan di tengah serangan Hamas. Video itu diunggah oleh akun X IDF pada Minggu 10 Desember. Unggahan itu disertai narasi IDF sedang melakukan misi mengevakuasi korban luka pada 4 Desember 2023 silam. Terlihat helikopter mendekati segerombol tentara Israel. Mereka sedang menggotong tentara Zionis yang terkapar sekarat menggunakan tandu. Tentara Israel yang tak berdaya itu dibungkus aluminium dan dimasukkan ke dalam helikopter. Pasukan Houthi Yaman dengan Amerika Serikat kini kian memanas. Hal itu imbas Washington yang membuat sebuah koalisi untuk menyerang kapal-kapal Houthi di Laut Merah. Pasukan Yaman itu kini menyebut semua kapal perang Amerika Serikat akan menjadi sasaran rudal Houthi.
Dikutip dari Al-Bawaba, hal itu diungkapkan oleh Abdul Malik Al-Houthi, pemimpin Yaman dalam pidato yang disiarkan di televisi. Ia menyatakan bahwa serangan apapun terhadap Yaman akan mengakibatkan kapal perang dan kapal Amerika menjadi sasaran rudal Houthi. Al-Houthi berpendapat bahwa Laut Merah telah menjadi medan pertempuran akibat tindakan Amerika Serikat yang berdampak pada semua negara. Ia pun menyarankan negara-negara untuk menolak langkah Amerika untuk membuat koalisi. Pasukan Yaman itu juga menekankan bahwa dukungan Amerika terhadap Israel hanya menguntungkan kepentingan para penindas. Ia menyerukan negara-negara di seluruh dunia untuk menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Hal itu dilakukan dengan menyatakan bahwa tindakan Amerika di Laut Merah adalah tindakan ilegal yang bertujuan untuk melayani kepentingan Israel. Al-Houthi menegaskan kesiapan mereka menghadapi Amerika Serikat dan musuh Zionis di Laut Merah. Diketahui sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin membentuk koalisi multinasional untuk melawan Houthi. Koalisi tersebut beranggotakan 10 negara termasuk Inggris, Belanda, Italia, hingga Spanyol, di mana kekuatan multinasional itu untuk melawan Houthi. Austin menilai ancaman Houthi Yaman terhadap kapal-kapal asing di Laut Merah sangat merugikan, sebab dapat mengganggu arus bebas perdagangan dan berpotensi melanggar hukum internasional. Perang melawan Hamas di Gaza justru menjadi petaka bagi Israel sendiri. Setelah 2 bulan lebih operasi banjir Al-Aqsa, ekonomi Israel kini semakin terhimpit. Bahkan Israel kini menelantarkan warganya hingga anak-anak yang biasa mendapatkan bantuan terpaksa harus berpuasa. Dilansir dari Middle East Monitor pada Kamis 21 Desember, hal itu diketahui dari temuan laporan kemiskinan alternatif. Menurut laporan tahunan tersebut, genosida di Gaza secara signifikan merusak pendapatan 19,7% masyarakat Israel, di mana 45,5%-nya menyatakan kekhawatiran akan semakin memburuknya kesulitan ekonomi di negara tersebut. Yang mengejutkan, 100% badan amal yang didedikasikan untuk mendukung masyarakat miskin kini tak lagi menerima bantuan dari pemerintah Israel. Padahal saat ini terjadi peningkatan jumlah permintaan bantuan. Akibatnya kini banyak warga yang terlilit hutang, kekurangan gizi hingga menderita penyakit kronis. Para penerima bantuan juga mengaku kondisi tersebut memaksa mereka untuk mengurangi porsi makan anak-anaknya. Bahkan tak sedikit pula yang memaksa anak-anaknya untuk berpuasa karena tidak memiliki dana. Hamas melancarkan pertempuran sengit melawan Israel yang maju ke beberapa wilayah di jalur Gaza. Pertempuran sengit itu pun terjadi saat di Khan Younis di Gaza Selatan. Hamas melaporkan bahwa pasukannya meledakkan gerombolan Israel yang berupaya untuk masuk ke terowongan di Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin di jalur Gaza Selatan, Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka memasang jebakan di pintu terowongan di sebelah timur kota Khan Younis. Setelah para tentara Israel masuk dan mendekat ke arah tersebut, terowongan itu pun langsung diledakkan. Dilaporkan oleh Al-Qassam, serangan tersebut mengakibatkan sejumlah korban jiwa. Selain itu, militan Palestina tersebut juga mengumumkan penargetan 2 tank Israel dan sebuah pengangkut pasukan. Hamas menghancurkan kendaraan-kendaraan tersebut menggunakan sawas, alat peledak yang menembus lapis baja hingga bom Al-Yasin 105. Insiden tersebut juga terjadi di utara kota Khan Younis. Hamas juga menargetkan 2 tank Merkava Israel menggunakan RPG tipe yang sama di timur kota. Al-Qassam juga telah menerbitkan beberapa adegan saat pejuangnya menghadapi Israel di pinggiran kota Khan Younis. Hal itu tampak dalam video yang dirilis oleh Hamas melalui Telegram pada Rabu 20 Desember. Terlihat dalam video, dengan tepat sasaran, Hamas mampu menghancurkan kendaraan-kendaraan Israel tersebut. Pemuda Palestina di kamp pengungsi ikut menyerang Israel di utara Bethlehem di tepi barat pada Rabu 20 Desember malam. Para warga pun merasa murka karena tentara Zionis telah menembak seorang anak bernama Mahmud Muhammad Al-Zaud. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini dikonfirmasi oleh media Palestina. Pada saat yang sama, Hamas menargetkan tentara pendudukan dengan bahan peledak yang diproduksi secara lokal di lokasi perkemahan militer yang didirikan tentara Israel di dekat kamp pengungsi Aida. Di sebelah barat Bethlehem, warga Palestina juga ikut menghadapi pasukan pendudukan Israel di desa Husan. Peristiwa ini terjadi setelah serangan besar-besaran ke kota Palestina di tepi barat, di mana penyerangan itu berlangsung dari Senin malam hingga Selasa pagi oleh para tentara Israel. Taktik ini telah digunakan oleh Israel hampir setiap hari. Mereka berupaya untuk menekan dukungan warga Palestina di tepi barat kepada warga Palestina di jalur Gaza. Meski begitu, upaya tersebut agaknya sia-sia di mana para warga justru ikut menyerangnya.
Di Jenin dan Tulkarem, penggerebekan berubah menjadi serangan besar-besaran. Israel menghancurkan infrastruktur kota dan mengeksekusi puluhan warga Palestina. Zionis juga melakukan serangan pesawat tak berawak di daerah-daerah tersebut yang menargetkan warga sipil, toko-toko, dan rumah-rumah di Tulkarem dan Jenin. Juru bicara sayap militer Hamas Brigada Al-Qassam, Abu Obeidah, memberikan pesan menohok untuk tentara Israel. Pesan itu disampaikan mengingat banyaknya tentara Zionis yang telah tewas akibat perang di Gaza melawan Hamas. Obeidah meminta para tentara Israel untuk mundur dari Gaza. Hal itu diungkapkan oleh Abu Obeidah dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkannya pada hari Rabu 20 Desember. Ia menuturkan bahwa pemimpin Zionis yang gagal tidak mempedulikan nyawa tentara IDF. Oleh sebab itu, Obeidah mengatakan bahwa tak ada pilihan lain untuk Zionis selain mundur dari Gaza. Selain itu, jubir Al-Qassam tersebut menuturkan bahwa Hamas telah memenuhi janji mereka untuk menjadikan Gaza sebagai kuburan Israel. Pernyataan itu muncul setelah tentara Israel mengakui tewasnya 10 tentara dalam pertempuran di Sujaya, Timur Gaza. Pengakuan tersebut mengonfirmasi besarnya kerugian dan kegagalan para pemimpin tentara Zionis dalam menghadapi kekuatan Hamas. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF pada Kamis 21 Desember mengumumkan nama 3 tentaranya yang kembali tewas dalam pertempuran di Gaza. Sejauh ini, sudah ada 137 tentara tewas dalam invasi darat di wilayah kantong Palestina tersebut. 3 tentara Israel yang diumumkan tewas adalah Letnan Omri Schwartz, Letnan Yaakov Elian, dan Sersan Lavi Gassi. Laporan lain dari Channel 13 menyebutkan para tentara Israel yang terluka menolak kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di sebuah rumah sakit di Tel Aviv. Media Zionis itu melaporkan bahwa para tentara di rumah sakit Sheba di Ramat Gan tidak akan bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.